حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk menambah wawasan, kesempatan untuk berbuat kebaikan, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mempersiapkan bekal-bekal yang cukup dan sebaik-baik bekal, kesempatan untuk memperbaiki diri dan mensucikan diri. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, banyaknya persoalan-persoalan dunia, banyaknya problematika hidup yang kita hadapi menyebabkan banyak di kalangan kita lupa dengan satu persoalan yang pasti akan kita jalani. Lupa terhadap satu peristiwa yang besar, peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang membuat para penghuninya berteriak-teriak setiap hari sambil memohon kepada Allah, Rabbirji'un, Rabbirji'un. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia. Jeritan-jeritan ini keluar dari para penghuni kubur itu. Persoalan-persoalan dunia inilah yang kemudian menjadikan kita lupa dengan satu persoalan yang besar ini. Jamaah sekalian, oleh karena itu kesempatan yang mulia ini, dan ini tidak panjang waktunya, ada beberapa poin penting untuk kami sampaikan. Di sela-sela kita sibuk ngurusi dunia kita, ngurusi urusan-urusan kita, sisipkan satu persoalan penting bagi kita. Ingat satu persoalan penting bagi kita. Yang ingin saya sampaikan yang pertama, perjalanan hidup kita ini akan berakhir. Suka atau tidak suka.
perjalanan kita dalam hidup ini akan berhenti di waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan yang menghentikan perjalanan ini adalah satu peristiwa. Terlepasnya roh dari jasad kita. Atau yang disebut dengan al-maut, kematian. Itu poin pertama yang perlu saya sampaikan. Perjalanan hidup kita akan berhenti dengan adanya peristiwa kematian. Yang kedua, kematian itu bukan akhir segalanya. Al-maut laisat nihayatul amr. Kematian itu bukan akhir segalanya. Justru itu awal kita masuk di dalam areal kehidupan yang sebenarnya. Ini yang kedua, jamaah. Karena perlu kita ketahui bahwa kehidupan manusia ada 4 episode yang harus dilakoni oleh kita semuanya. Episode pertama, kita mengalami kematian saat kita masih berupa sperma. Kemudian Allah ciptakan kita, berbentuklah kita sebagai manusia, masuk areal yang kedua, kehidupan yang hari ini kita jalani. Dan kehidupan ini akan berakhir. Masuk episode yang ketiga, kematian yang kedua, dan itu sesaat. Setelah kematian yang kedua, ada kehidupan. Yaitu tahap yang keempat, saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami katakan, kematian bukan akhir segalanya, namun ini merupakan langkah menuju kehidupan yang sebenarnya. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama, ada peristiwa di alam kubur. Persoalannya, apakah kita percaya? Apakah kita yakin? Kalau memang kita yakin, apa persiapan yang sudah kita siapkan untuk hari yang mengerikan ini? Dan apakah kita tahu peristiwa-peristiwa yang ada di alam kubur yang dijelaskan oleh Nabi SAW? Yang kalau kita baca di dalam kitab As-Suwar min Hayatit Tabi'in, ada seorang ulama namanya Imam Sa'id bin Musayyib. Itu mempersiapkan diri untuk menjemput kematian ini. Beliau siapkan 40 tahun untuk menjaga sholat jamaah dan tidak pernah tertinggal dalam jamaahnya. 40 tahun beliau siapkan. Untuk apa 40 tahun beliau lakukan sholat jamaah dan tidak pernah tinggalkan satu kali untuk tidak sholat jamaah. Selama 40 tahun ini, itu disiapkan untuk menjemput kematian. 40 tahun jamaah. Bukan waktu yang sedikit. Beliau jaga mati-matian sholat jamaah. Ternyata itu disiapkan untuk persiapan kematiannya. Persoalannya di sini jamaah, mati kita tahu, kita yakin, namun keyakinan ini kan perlu dikaji ulang. Keyakinan macam apa yang kita miliki tentang kematian ini? Begitu juga nanti ada alam kubur, betulkah kita percaya dengan alam kubur? Kalau memang betul, apa persiapannya? Apa bekal yang sudah kita siapkan? Saya yakin ketika bapak-bapak ibu-ibu ditanya, dan ini sudah kami uji di lapangan, di majelis-majelis kami. Kalau bapak nanti malam dipundut sama Allah, siap apa enggak?
Jangan kita katakan belum siap. Apa yang belum siap bekalnya Ustadz? Dan jawaban itu benar, Pak. Kalau pertanyaan ini kita bawa ke belakang 10 tahun, pertanyaan yang serupa kita bawa ke 10 tahun ke belakang, lalu ditanya, nanti malam kalau kita dimatikan oleh Allah, diwafatkan, siap apa enggak? Jawab kita, belum siap. Bekal yang belum siap. Itu 10. Kalau 10 tahun dibawa lagi maju ke 10 tahun, jawabnya apa? Belum siap. Dan itu jawabannya. Kita memang belum siap. Belum betul-betul mempersiapkan. Sementara kita tahu yang namanya kematian itu kita nggak ngerti jamaah. Seperti yang dinasihatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud yang dinukil oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, innakum fi mamarril lail wan nahar fi ajalin manqusah. Sesungguhnya kalian, hai manusia, itu melakukan perjalanan, melintasi perjalanan antara malam dan siang. Fi ajalin manqusah, ada ajal yang terus berkurang. Wa amali mahfudah, dan amal-amal yang selalu dicatat oleh para malaikat. Wal mautu ya'ti baghtatan, dan kematian yang datang secara tiba-tiba. Dan itu sering kita saksikan. Ringkasnya apa? Ringkasnya nasihat Imam Abu Hazm kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika sang khalifah bertanya, minta nasihat kepada Imam Abu Hazm, ya Imam, berikan aku nasihat yang bisa melembutkan hatiku. Apa kata Imam Abu Hazm? Ya khalifah, ketahuilah, engkau dilahirkan seorang diri. Dan engkau akan dimasukkan ke dalam liang kuburmu seorang diri. Dan engkau tinggal di kuburmu seorang diri. Dan kelak engkau akan dibangkitkan seorang diri. Dan menghadap berdiri tegak di hadapan Allah seorang diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kita yakin dengan peristiwa ini? Dan apakah kita sudah betul-betul siap saat kita bersendirian di alam kubur itu? Perlu kita ketahui, di antara peristiwa-peristiwa alam kubur yang pertama ada kegelapan, sendirian. Ada himpitan, ada fitnah, dan ada siksaan, serta ada kenikmatan. Pemandangan di alam kubur, sebagaimana diceritakan sahabat Utsman, menukil wahid Nabi SAW, aku belum pernah menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan pemandangan di alam kubur. Dan itu kita jalani sendirian. Maka kita butuh bekal jamaah. Bagi yang yakin, mari kita siapkan bekal itu. Bagi yang yakin, mari kita siapkan bekal itu. Karena bekal itu bisa kita siapkan saat kita masih hidup ini. Apa bekal yang paling utama? Pertama, ta'jilut taubah. Bersegera untuk bertaubat. Itu yang pertama, segera untuk bertobat. Ingat satu poin penting, ajaluka la tantadiru taubataka. Tolong diingat-ingat pesan ini. Ajaluka la tantadiru taubataka. Ajalmu tidak menanti tobatmu.
milikmu. Yang artinya apa? Allah mewafatkan kita itu nggak nunggu kita itu jadi baik dulu. Diinget-inget nih Pak. Itu bekal yang pertama, taubat. Segera bertaubat, segera bertaubat. Yang kedua, tahallul minal madzalim. Segera minta halal kepada orang-orang yang pernah kita berbuat zalim kepadanya. Sebab kalau kita meninggal dunia dengan membawa kezaliman, itu menjadi ancaman yang mengerikan. Nabi SAW mengingatkan, ayyakum dzulm, fattakud dzulm, bertakwalah kalian, takutlah kalian dengan kezaliman, fa inna dzulma dzulumatul yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu kegelapan bagimu hari kiamat kelak. Yang ketiga, apa bekal utama yang harus kita siapkan? Yang ketiga adalah al-aqidah as-sahihah. Akidah yang lurus. Akidah yang bersih dari kesyirikan. Akidah yang tidak ternodai dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena dengan akidah yang lurus, Allah menjamin keselamatan kita. Allah Ta'ala berfirman di surat 14 ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Kemudian yang keempat, bekal yang betul-betul harus disiapkan adalah hifdzus shalah. Menjaga sholat dan menjaga hal yang lainnya. Qala an-Nabi SAW, as-salatu nur. Salat itu cahaya. Rasulullah mengatakan salat itu cahaya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, nurun fil qalb. Salat itu menjadi cahaya di hatimu. Wa fi wajhi, dan akan menjadi cahaya di wajahmu. Wa fil kubur, dan salat itu yang akan menjadi cahaya di kuburmu. Wal mahsyar, dan salat itu akan menjadi cahaya ketika engkau dikumpulkan di hadapan Allah kelak. Jagalah salat. Jangan sia-siakan salat. Kemudian yang kelima, yang perlu kita jaga adalah i'tisam bil Quran. Berpegang erat dengan Al-Quran, dibaca Al-Quran, dikaji Al-Quran, dipelajari kandungannya, dan diamalkan maknanya. Kalau tidak, Allah mengancam sebagaimana di surat Toha ayat 124, barang siapa waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa naqsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, kelak akan kami berikan kehidupan yang sempit, baik itu dunia maupun akhiratnya, dan kami kumpulkan dalam keadaan buta. Kemudian yang keenam, iktsarul amal. Perbanyak amal-amal soleh. Kita sering kehilangan amal soleh bukan karena tidak mampu. Kita banyak kehilangan ibadah bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau untuk beramal. Ada kesempatan baca Quran, kita nggak ngebaca Quran. Ada kesempatan sholat jamaah, kita nggak sholat jamaah. Ada kesempatan zikir, kita nggak zikir. Ada kesempatan taklim, kita nggak taklim. Bukan kita nggak mampu, tapi nggak mau melakukan amal soleh. Dan itu menjadi penyesalan yang mengerikan pada saat kita kembali kepada Allah. Yang ketujuh, akhlak. Jangan abaikan akhlak. Perbaiki akhlak. Perhiasi akhlak. Dan tata akhlak. Karena akhlak adalah penyempurna iman. Dan akhlak menjadi amal yang mendekatkan kita kepada Nabi SAW. Yang terakhir, tazkiyatun nufus. Bersihkan hati. Orang yang sebenar-benarnya sukses, orang yang sebenar-benarnya berhasil, dan orang yang sebenarnya benar akan bahagia di sisi Allah adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi berfungsi dan tidak lagi bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah
dengan membawa hati yang selamat. 7 modal utama bekal saat kita kesendirian dalam kubur. Siapkan diri kita di hari, di malam yang sangat mengerikan itu. Siapkan 7 bekal, kita akan dijamin keselamatan kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.